Selamat siang semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 Mekanika Tanah dari kelas C, program studi TRKBA angkatan 2021. Di sini kami akan mempresentasikan tutorial cara membuat flownet menggunakan aplikasi Geo5. Sebelumnya, perkenalkan saya Detria Sindiastenia dengan NRP 014 dan juga teman saya. Saya Rizky Septian Sayoga, NRP 002. Saya Jaisa Wibisono dengan NRP 004. Saya Kunci, NRP akhir 005. Saya Rifat Busdayat dari NRP 009. Saya Bima Ardian Wijaya dari NRP 016. Saya Zahra Firda, NRP 025. Saya Herlambang Wirayuda dari NRP 30. Saya Surahiniza dengan NRP 36. Sebelum kita memulai suatu permodelan, maka harus kita ketahui terlebih dahulu mengenai software Geo5. Jadi apa sih software Geo5 itu? Nah, Geo5 ini merupakan salah satu program aplikasi geoteknik yang digunakan untuk membantu memecahkan berbagai permasalahan terkait dengan geoteknik. Jadi, Geo5 dapat membantu dalam mengerjakan berbagai macam perhitungan, yaitu salah satunya perhitungan stabilitas terhadap guling, perhitungan stabilitas terhadap geser, kemudian ada tekanan tanah atau overabundant pressure, tekanan terhadap uplift, serta analisis dimensi dinding penahan tanah. Nah, dari program aplikasi geoteknik lainnya, Geo5 ini lebih mudah untuk digunakan karena dalam tampilan yang disajikan oleh software ini lebih komunikatif dan mudah untuk dipahami. Juga menyediakan visual dan animasi yang berhubungan dengan analisa stabilitas lereng sehingga dapat dilihat mengenai simulasi pergeseran atau rembesan yang terjadi. Oke, baiklah. Kemudian kegunaan Geo5. Program bantu ini dikhususkan untuk menghitung dan menganalisa masalah-masalah yang terkait dengan pekerjaan tanah. Misalnya, pekerjaan pemancangan, dinding penahan tanah, retaining wall, menganalisis penurunan tanah, settlement, kemudian menganalisis stabilitas lereng, sloping stability, dan yang lainnya. Kemudian tahapan yang kami gunakan untuk menganalisa rembesan pada suatu penambang, yaitu ada 3 tahapan. Tahapan perhitungan nomor 1, tahapan perhitungan nomor 2, tahapan perhitungan nomor 3. Tahapan perhitungan nomor 1 yaitu muka air pada ketinggian 2 meter di atas medan di muka hulu. Kemudian tahap perhitungan nomor 2, muka air pada ketinggian 9 meter di atas medan di muka hulu. Dan tahapan perhitungan nomor 3, muka air pada ketinggian 10,8 meter di atas medan di muka hulu. Kemudian untuk cara penggunaan Geo5 akan dijelaskan lebih lanjut. Langkah pertama, kita buka dulu aplikasi Geo5 2022. Kemudian setelah terbuka, kita pilih menu setting. Kemudian kita pilih analisis tipenya berupa steady state water flow. Kemudian kita tekan yes. Selanjutnya kita centang detail result. Selanjutnya kita tekan menu interface.
Kemudian set to range, kita pilih minimumnya yaitu 0, kemudian nilai maksimumnya ada 52 dan permodelannya kita pilih 4. Kemudian kita tekan OK. Selanjutnya kita pilih add, kemudian add point textually, kita pilih x-nya di sini 0 dan y-nya 0. Kemudian di sini kita pilih juga di yang kedua yaitu 24 dan 11. Terus selanjutnya ada x-nya 28 sedangkan y-nya 11. Kemudian untuk hasil akhirnya kita pilih 52 yaitu nilai maksimum kita. Kemudian kita tekan OK. Kemudian kita beralih ke menu soil. Kita klik menu soil di bagian kanan, lalu kita klik add di bagian kiri bawah, dan juga kita ubah namanya di bagian identification menjadi soil 1. Lalu di bagian water flow kita ubah permeability coefficient in X menjadi 1,06. Selanjutnya kita ubah lagi permeability coefficient di Z 1,06. Initial void ratio-nya tetap 0,70 dan juga modal parameternya 7,5 dan 1,89. Setelah itu semua diubah, selanjutnya kita akan mengubah warnanya di bagian draw. Kita mengubah warna menjadi warna merah. Setelah itu kita klik add, lalu kita close. Setelahnya kita pilih menu di bagian kanan yaitu menu rigid bodies, kemudian klik menu assign dan mesh generation di bagian kanan bawah, lalu edge length-nya itu 1 dan kita klik generate. Setelah di generate kita akan mendapatkan tampilan seperti jaring-jaring. Lalu kita beralih ke stage 1 dan juga kita klik activity. Baik, langkah selanjutnya pilih line flow, lalu mesh line 3. Untuk pendiri tipenya pilih yang per pressure, GWT-nya diisi 2 meter. Lalu klik OK. Selanjutnya pilih mesh line 2. Untuk pendiri tipenya dipilih per pressure, GWT-nya diisi 2 meter, lalu klik OK lagi. Selanjutnya pilih mesh line 5, bagian hilir bendungan. Per pressure-nya diisi -1 untuk kedalaman 1 meter, lalu klik OK. Selanjutnya pilih mesh line 6. Untuk pendiri tipenya pilih yang zip back, lalu klik OK. Di sini lereng hilir dapat didefinisikan sebagai batas rembesan, yang berarti jika muka air tanah menyentuh permukaan maka air akan mengalir bebas melalui batas ini, dan jika batasnya berada di atas air tanah dapat diartikan kondisi batas yang kedap air. Lalu pilih analisis, klik analyze. Ini adalah distribusi tekanan pori di mana garis biru adalah muka air tanah. Gelembung di hilir menunjukkan jumlah air yang mengalir masuk dan air yang mengalir keluar. Lalu pilih variabel. Pilih yang relative permeability. Di sini dapat dilihat bahwa tanah di bawah permukaan air dalam kondisi jenuh. Langkah selanjutnya pilih stakes, pilih icon yang bertanda tambah, lalu diklik. Pilih opsi line flows, lalu klik bagian ini dan akan muncul seperti ini. Klik opsi change parameter, kemudian masukkan angka 9 atau kita jadikan 9 meter, lalu klik OK.
sini juga sama. Lalu klik OK, kemudian kita pilih opsi analisis dan akan muncul seperti ini. Di sini kita seperti melihat bagaimana ketinggian air berubah. Di sini dapat dilihat masih belum ada pembuangan air di permukaan rembesan dan semua air mengalir keluar dari domain di bawah permukaan rembesan stage. Tahap ketiga. Di sini kita akan meningkatkan ketinggian air di reservoir. Langkah pertama, kita ke menu line walls. Setelah itu setelah tampak, kita memilih main lens 3. Setelah itu kita ke menu change parameter dan mengisi angka 10,8. Setelah itu memencet OK. Setelah itu kita ke main line 2 dan memilih change parameter. Setelah itu kita mengisi angka 10,8 lagi terus memencet OK. Langkah kedua, kita ke analisis. Dapat dilihat permukaan air tanah menyentuh hilir permukaan rembesan dan adanya aliran air bebas di sepanjang permukaan hilir. Hal ini dapat ditanggulangi dengan membuat drainase yang akan mengurangi permukaan air tanah. Setelah itu kita memencet change dan ditambahkan plus. Menambahkan titik aliran selama air nanti seperti mengalir ke titik ini. Pada tahap keempat, kita pilih topo. Lalu selanjutnya kita pilih yang free points, add graphically. Lalu kita akan membuat titik di sini. Selanjutnya kita ke mesh generation, lalu generate. Nah, kita tunggu. Lalu kita ke tahap 1, kita analis. Kemudian tahap 2 kita analis lagi. Lalu tahap 3 kita analis. Lalu ke tahap keempat. Nah, di sini kita pilih point flows atau titik aliran. Kemudian add graphically. Lalu kita pilih titik aliran yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya tip of flow kita buat ke per pressure. Lalu koordinatnya kita buat 0,1, add dan close. Lalu selanjutnya kita analis dan analis. Nah, di sini dapat dilihat ada aliran yang mengalir menuju titik aliran dan jumlah air yang mengalir keluar melalui drainase tidak melebihi batas. Untuk kesimpulannya, dilakukan 3 analisis untuk menunjukkan lokasi dan bentuk garis freatik untuk ketinggian air dalam reservoir 2 meter, 9 meter, dan 10,8 meter. Untuk ketinggian 2 meter dan 9 meter, air yang keluar masih di bawah permukaan medan. Namun, ketika air di reservoir dinaikkan 10,8 meter, garis freatik menyentuh permukaan hilir dan aliran permukaan keluar. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.